Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di sesi kali ini, saya akan membahas masalah terkait dengan harga kompetitor, harga pasaran. Yang namanya bisnis kita pasti harus belajar juga mengevaluasi kira-kira untuk kompetitor itu mainnya di harga berapa, luas tanahnya berapa. Samalah bisnis manapun kita harus mengecek kompetitornya di harga berapa. Nah, kalau di bisnis properti, bagaimana cara mengecek kompetitornya? Kita pertama harus mengecek indikator dari lokasi tanah. Kompetitornya adalah kompetitor yang developer perumahan ya, bukan skala kita kompetitornya bukan ke sesama pemula atau sesama untuk developer skala 1 sampai 5 unit, tapi kompetitornya adalah kompetitor yang skala cluster developer. Kenapa kok skala cluster developer kita jadikan patokan? Karena orang membeli rumah pasti rata-rata mereka datang ke lokasi perumahan klaster atau perumahan mewah, kawasan pemukiman lah, pemukiman klaster besar. Jadi kita di situ bisa belajar, bisa tanya, taunya dengan cara mengambil brosur di kompetitor perumahan radius 3 km itu. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan, kita seolah-olah menjadi detektif lah, kita seolah-olah menjadi konsumennya. Yang pertama yang tanyakan untuk mengetahui data kompetitor, pertama adalah luas tanahnya berapa untuk per kaflingnya ya. Misalkan tipe yang paling laku di situ adalah tipe 3672. Oh, berarti teman-teman bisa mendapatkan poin adalah pasar untuk lokasi tersebut yang paling rame mungkin pasar-pasar yang tipe-tipe 3672 dengan harga jualnya range sekitar 400 jutaan. Oke, itu poin yang pertama kita dapat. Jadi apabila kita menjual rumah di atas 400 juta, pasti nanti kita akan kesulitan dalam hal menjual. Kenapa? Karena kita di posisi developer pemula, skalanya masih 1 sampai dengan 4 unit, 5 unit, yang di mana tidak ada fasum ataupun fasos ataupun fasilitas lainnya seperti developer-developer yang yang sebagai kompetitor lah. Artinya kita harus menjual, biasanya kalau saya menjual range sekitar 5 sampai dengan 20% di bawah kompetitor. Kalau kompetitor jual 400 juta, berarti saya jualnya harus anggap aja 15% aja. Berarti kita jualnya di angka 340 juta. Kalau kompetitor jual 300 juta, berarti kurangi 15%-nya, sekitar kita jual di angka 250 juta. Intinya kita sebagai pemula, harga jual wajib di bawah kompetitor. Kenapa? Tadi saya bilang di awal, kita sebagai pemula tidak punya fasum yang bagus, tidak punya pos satpam, tidak punya area bermain. Jadi kita untuk memenangkan dalam hal persaingan pasar, kita harus dijual di bawah kompetitor. Lalu selanjutnya adalah kalau yang lebih bagus, kita bisa masuk bikin pasar tersendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika kompetitor tersebut di lokasi tanah yang teman-teman mau bangun, jual misalkan satu lantai tipe 3672 harga 300 juta. Nah, teman-teman bisa bangun, meng-create pasar. Jadi sama-sama harga 300 juta, tapi teman-teman jual yang versi 2 lantainya. Jadi ketika konsumen tersebut jalan-jalan, melihat perumahan, melihat brosur tipe 3672, harga 300 jutaan satu lantai, teman-teman menawarkan produk yang sama di daerah tersebut dengan harga yang sama, tapi jumlah lantainya menjadi 2 lantai, itu menjadi daya tarik sendiri. Atau kita biasa sebut ya, kita menemukan pasar sendirilah. Itu nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa harga jualnya sama, tapi yang satunya 1 lantai, teman-teman jual 2 lantai. Jadi kita harus memenangkan pasarnya dengan cara seperti itu. Jadi ingat, Mas, pertanyaannya, kalau misalkan daerah 3 km tersebut tidak ada kompetitor, bagaimana, Mas? Nah, biasa seringkali terjadi pertanyaan seperti itu kepada saya. Itu kalau misalkan radius 3 km
di tempat tanah yang rencana teman-teman mau bangun rumah tidak ada kompetitor, saya sarankan jangan diambil. Kenapa? Karena yang tadi yang saya bilang itu, kita itu sebagai pemula, sebagai follower, mengikuti. Artinya kalau sampai 3 km tersebut tidak ada komplek perumahan, berarti daerah tersebut belum berkembang secara pesat ataupun secara baik lah dalam hal untuk kawasan pemukiman. Karena kita sebagai developer pemula, ya sudah, kita tinggal ngikutin aja. Oh, lebih banyak main di daerah mana nih? Daerah pinggiran, daerah A. Ya udah, kita ngikutin, kita menjadi follower. Kecuali kita sudah pengembang besar, kita beli tanahnya yang ribuan, yang puluhan hektar, kita menjadi pionir, menciptakan pasar sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau kita untuk pemula main dari 1 sampai 4 unit, saya sarankan kita menjadi follower saja. Terus yang kedua, selanjutnya untuk market seperti apa sih yang sekarang cocok untuk sebagai dibangun, pasarnya bagus. Kadang-kadang kan teman-teman mungkin mendengar berita kalau misalkan di properti itu lesu, properti itu kurang bagus sekarang. Itu untuk pasar-pasar yang investasi kurang bagus. Artinya untuk rumah-rumah ataupun harga jual properti yang di atas 1 miliar. Ketika teman-teman bikin produk harga 200 juta, 300 juta, itu yang pasarnya sangat besar. Jadi teman-teman harus memilih produk, memilih lahan, di mana nanti yang teman-teman jual produknya itu harus di bawah, kalau bisa sih di bawah 500 juta lah. Kenapa saya bilang seperti itu? Riset, ketika teman-teman jual rumah 300 juta, KPR, cicilan KPR, karena boleh dibilang 70%, 80% pembelian rumah sekarang itu menggunakan fasilitas perbankan. Di mana rumah harga 300 jutaan itu cicilan per bulannya range-nya sekitar 3 juta, kita anggap 3 juta. Berarti kalau misalkan supaya di ACC perbankan, anggap aja gajinya harus 2 kali lipat, 3 kali lipat, berarti sekitar 7 juta. Nah, sekarang kondisinya joint income rata-rata sekarang ya ibu rumah tangga sama maksudnya lakinya bekerja, ibunya, istrinya juga bekerja. Jadi joint income-nya masuk. Ketika kita menjual harga rumah 1 miliar, di mana cicilannya sebesar 10 juta per bulan, dan untuk di ACC 10 juta per bulan itu pendapatannya harus 30 juta. Berat, Pak. Jadi teman-teman, kenapa kok saya mensarankan main di bawah range 500 juta itu, dasarnya adalah kemampuan konsumen dalam membayar cicilan rumah per bulannya. Itu teman-teman yang harus teman-teman ketahui bagaimana step memenangkan permainan pasar properti untuk menarik minat masyarakat dalam hal membeli. Itu video tentang bagaimana kita tahu tentang kompetitor, persaingan harga. Untuk berikut selanjutnya kita akan bahas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.